salah tahan, salah sita, salah menetapkan sebagai tersangka. Bisa. Sebentar. Kita biar lurus dulu biar jelas ya. Tadi salah tangkap. Sejauh mana hakim pra-peradilan bisa mengatakan bahwa si A itu bukan pelakunya, bisa salah tangkap? Coba Pak. Coba diulangin yang mulia. Tadi ada istilah salah tangkap bisa masuk ke area wilayahnya hakim pra-peradilan. Bagaimana bisa hakim pra-peradilan itu mempertimbangkan, membuktikan dalam putusannya bahwa si A itu bukan pelakunya? Ya, kalau misalnya itu tertangkap tangan, itu kan bisa langsung. Misalnya itu bukan dia yang melakukannya, itu salah tangkap. Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama pokok perkara? Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Iya, atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan yang mulia, apabila dalam tuntutan pra-peradilan itu tidak mempunyai kayak kalau dua kualifikasi hukum. Dua, jadi kalau dia misalnya masalah ini memang ranah pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP, dan kalau misalnya bukan itu yang masuk dalam ranah hakim, jadi kasus pokoknya itu digabungkan, maka itu tidak bisa. Jadi kesimpulan ahli gimana terkait dengan salah tangkap? Ya, kalau dia cuma salah tangkap, enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah pra-peradilan. Pra-peradilan. Ya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya, kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah, itu kan masuk ke pembuktian maksudnya Pak. Ya, tapi belum sidang pokoknya belum mulai yang mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap Pak, yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara Pak? Bukan formalitas, sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang perkara ini kan, gimana mensikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum yang mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka, 1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra-peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra-peradilan, nanti kan obscurable itu yang mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra-peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara. Atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Iya, sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar sarana dari persidangan. Iya, di luar itu. Silakan lanjutkan.